Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan, bertemu kembali di acara Devotion. Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik dan senantiasa mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Devotion hari ini diambil dari ayat Matius 6, ayat 6 dalam versi The Message. Saya akan bacakan untuk saudara. Here's what I want you to do. Find a quiet, secluded place so you won't be tempted to role play before God. Just be there as simply and honestly as you can manage. The focus will shift from you to God, and you will begin to sense His grace. Ayat ini adalah ayat penutup dari khotbah Pastor Andrew di bulan lalu pada minggu ketiga kebaktian yang pertama. Dan izinkan saya untuk sharing apa yang saya dapat dari ayat ini. Dalam ayat ini ada beberapa poin penting mengenai berdoa. Yang pertama adalah find a quiet, secluded place. Artinya kita perlu menentukan, mencari tempat yang private, yang tenang, yang jauh dari keramaian, dimanapun kita berada, untuk menenangkan diri kita kepada Tuhan. Dalam hidup ini kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, situasi, kondisi, dan kita akan bertemu dan berhadapan dengan beberapa karakter di sekeliling kita, beberapa karakter orang di sekeliling kita. Dan mungkin kita harus menghadapi banyak drama yang terjadi dalam setiap lingkup kehidupan kita, seperti di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, sekolah, pergaulan, gereja, dan pelayanan. Hal tersebut berpotensi membuat kita menjadi lelah dan bahkan ingin berbuat dosa. Kalau kita sudah berada di titik ini, hati dan pikiran kita tidak tenang, maka kita perlu menarik diri dari apa yang dilakukan dan kita mencari tempat yang tenang untuk kita bisa berdoa. Sama halnya dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus saat dalam pelayanannya di dunia ini. Di tengah kesibukannya, Ia menarik dirinya untuk berdoa dan berkomunikasi dengan Bapa. Setelah kita berdoa, pernah ngerasa nggak sih kalau kita lebih tenang dan lebih damai? Kita percaya pada saat kita berdoa ada kuasa Tuhan yang akan menjadikan kita menjadi tenang dan tentunya akan menciptakan suasana yang kondusif untuk kita bisa berpikir dan juga merespon lebih baik. Poin yang kedua, focus will shift from you to God. Jadi artinya adalah saat kita berdoa, kita perlu memiliki fokus yang benar, yaitu kerinduan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan berdoa hanya karena ada kebutuhan atau karena rutinitas agamawi. Saat kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ini adalah suatu hal yang baik, sehingga kita punya hubungan dengan Dia. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya, berdoa itu adalah hitpalel, yang diambil dari kata dasar palal. Salah satu artinya adalah to judge. Judge oneself, yang artinya adalah menghakimi diri sendiri, atau seseorang yang sedang mengoreksi dirinya sendiri, menilai dirinya sendiri. Mungkin sebelum kita berdoa, alangkah baiknya kita bisa menyiapkan bahan koreksi kita kepada Tuhan. Kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa yang mau terus belajar untuk menyempurnakan diri kita kepada Tuhan. Jadi, berdoa artinya juga meminta Tuhan membimbing kita kepada kesempurnaan. Bayangkan, dalam suatu pernikahan, berdoa kepada Tuhan itu sesuai dengan bahasa Ibraninya tadi. Hal ini sangat baik untuk setiap pribadi, menemukan, mempersiapkan hal-hal apa saja yang menjadi bahan koreksi agar bisa menjadi lebih baik. Pernikahan akan menjadi lebih sehat karena adanya upaya saling mengingatkan, tentunya dengan kasih, satu dengan yang lainnya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Hari ini kita belajar bahwa saat kita berdoa, kita perlu mencari tempat yang private untuk menenangkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di sela-sela kesibukan kita untuk kita bisa merespon lebih baik. Dan yang kedua, kita juga
Belajar bahwa berdoa artinya kita sedang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan kita juga bisa belajar untuk meminta Tuhan membimbing kita kepada kesempurnaan. Sekian devotion hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat devotion atau firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini ya Tuhan. Biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kami bisa melakukannya dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, dan kami mau terus ya Tuhan memiliki hubungan dengan Engkau, dan kami juga ya Tuhan mau melandaskan pikiran kami, tindakan kami, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, amin. Sekian devotion hari ini, sampai jumpa di devotion yang berikutnya.